Halo guys, Sabik di sini dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Forced to Become the Villain's Son-in-Law. Sebelum kita mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah support melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Pertama-tama, kita di sini ada aku sendiri. Katanya, Min, bahas manhwa ini. The Heavenly Path is not stupid. Aku cari-cari, belum ada yang bahas. Oke, aku sendiri. Untuk manhwanya ditampung dulu ya. Thank you aku sendiri buat donasinya. Selanjutnya, ada Senru126. Katanya, Bang, abang puasa nggak? Puasa dong. Makanya ini Mimin postnya malam, karena rekamnya juga malam. Kalau siang-siang, mulut syeret. Thank you ya Senru buat donasinya. Selanjutnya ada Cah Gabut cek IG. Waduh, jadi promosi ini. Katanya, tambahin durasi Min. Semangat, jangan malam-malam uploadnya Min. Siap, Mimin bakal usahain ya, biar durasinya lebih panjang sama postnya nggak malam. Thank you ya Cah Gabut buat donasinya. Selanjutnya ada Rido001. Katanya, Bang, lanjut temenin puasanya. Iya, tenang aja. Selama bulan puasa, Mimin bakal tetap upload kok, tenang aja. Thank you ya Rido buat donasinya. Selanjutnya ada subscriber. Katanya, semangat Min, semoga tambah durasinya WKWK. Sekarang ini Mimin posisinya masih sendiri, jadi kalau tambahin durasi mungkin agak berat. Tapi tenang, tungguin aja. Nanti kalau Mimin udah ada yang bantuin, pasti ditambah kok durasinya. Thank you ya subscriber buat donasinya. Selanjutnya ada MyF111. Katanya, semangat Min. Iya, pasti semangat terus kok. Thank you ya MyF111 buat donasinya. Selanjutnya ada Wayaneka. Katanya, semangat terus Min, jangan lupa jaga kesehatan. Pasti dong, kalau sakit nanti nggak upload dong. Nanti bernanya, Bang, kapan upload, kapan upload. Thank you ya Wayaneka buat donasinya. Selanjutnya dari subscriber lagi nih. Katanya, nih Min, buat Mimin aja, dapat dari APK. Apa nih APK nih? Mimin nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, Mimin terima kok. Thank you ya subscriber buat donasinya. Selanjutnya ada Ikazom. Katanya, semangat Min, kalau bisa konsisten 2 video setiap hari. Iya, tenang aja. Selama puasa, Mimin bakal tetap up 2 tiap hari. 1 di jam buka puasa, 1 lagi di jam baru mau sahur. Jadi videonya nemenin kalian makan. Thank you ya Ikazom buat donasinya. The last but not least, ada penonton setia. Katanya, semangat Min, semoga dilancarkan rezekinya. Maaf nggak bisa kasih gede. Nggak apa-apa, 1000 aja Mimin terima kok. Thank you ya penonton setia buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Liu Ko dan Xianchen sedang melawan para prajurit dari sekte Sui. Xianchen berkata, aku akan menolongnya. Saat Xianchen datang, Liu Ko berkata, aku kira kamu udah terbunuh di sekte Chen Yuan. Oh gitu. Tampaknya kau ingin aku mati ya? Kalau kau mati, aku akan membalaskan dendammu. Setidaknya kau mengatakan sesuatu yang bagus. Jadi, apa kita akan menggunakan teknik itu? Tentu saja. Ye Chong yang melihat itu kesal dan berkata, dasar bajingan, Yun Xianchen adalah milikku. Dalam hati Swen ini, kakak Ye, apa kamu gak pernah menyukaiku? Apa yang dia inginkan hanyalah kekuatan di belakangku? Liu Ko dan Xianchen menggunakan sword creation yang dia dapat dari proyeksi kemarin. Dengan skill itu, mereka berhasil membunuh para prajurit dari sekte Sui dengan mudah. Yang lain tampak kaget. Mustahil, kekuatan dari kolaborasi kedua orang ini telah berhasil melampaui ranah mereka dengan selisih yang jauh. Seorang tetua dari sekte Sui berkata, biarpun tekniknya kuat, mereka hanya berdua. Jadi kita mungkin bisa melawan mereka. Seorang tetua yang lain berkata, kau adalah puncak dari martial soul, jadi kau pergi dulu. Hehehe, kau aja duluan. Kakak bercanda aja nih.
Aku akan maju setelah kau maju. Astaga, Sekte Shueyi ini. Hei, kalian semua ngapain? Udah, maju bersama sana. Itulah yang kami inginkan. Mereka pun akhirnya berhadapan. Seorang berkata, jangan berpikir kau bisa melakukan trik yang sama lagi. Orang itu berhasil menghindari serangan Yuko dan melancarkan serangan balik. Bocah, pergilah kau ke neraka. Sial, gawat ini. Yuko, menyingkir. Xianzhen dengan cepat langsung memotong tangan orang itu. Dan orang itu langsung ditendang oleh Yuko. Yuko berkata, izinkan kami untuk mengajari kalian apa artinya bekerja sama. Mereka berdua menggunakan sword combination untuk membunuh para prajurit dari Sekte Shueyi. Dalam hati Master Suicune, jenis teknik apa ini? Puncak Martial Soul bahkan gak bisa bertahan dalam 3 serangan. Yuko berkata, Master Shueyi, jika pasukanmu pergi dari sini, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Xianzhen berkata, gak boleh, mereka telah membunuh banyak temanku dan rekanku. Master Sekte juga dibunuh. Aku gak akan pernah melepaskan mereka. Kalau gitu, kau akan kukirim kembali ke Tuhan. Lalu tiba-tiba ada seseorang turun dari langit. Astaga, siapa orang ini? Kenapa dia bisa muncul? Orang ini adalah patriark Sekte Shueyi sebelumnya. Dan dia adalah orang yang memimpin Sekte Shueyi menaklukkan kota Suecheng. Namanya adalah Sui Qingtian. Dia adalah ayah dari Master Suicune. Master Suicune berkata, ayah, aku gak pernah terpikir ayah akan turun tangan. Anakmu ini sangat malu. Kamu masih berpikiran sempit. Kedua anak ini menggunakan teknik kultivasi ganda. Teknik ini tidak berguna jika bertempur perorangan. Tetapi, jika 2 orang menggunakannya pada saat yang sama, itu bisa menjadi sangat kuat. Aku, Sui Qingtian, bukan seseorang yang tidak berbicara tentang kebajikan. Kalian berdua kan lovebirds. Kenapa kalian gak bertaruh denganku? Jika aku kalah, aku akan segera memimpin Sekte Shueyi untuk mundur. Tapi kalau aku yang menang, Sueching melanjutkan. Jika aku menang, berikan aku teknik kultivasi ganda itu. Dalam hati Liuko, dasar rubah tua. Setuju atau gak setuju, sama-sama gak menguntungkan bagi kami. Sungguh rencana yang bagus. Aku ingat, Sui Qingtian berada di ranah Martial King. Tetapi Power of Love and Combine, itu barusan adalah skill yang digunakan oleh Yuko dan Xianzhen. Power of Love and Combine. Tetapi Power of Love and Combine masih belum diketahui batasan kekuatannya. Xianzhen berkata, Yuko, teknik ini sangat berharga dan yang ditawarkan olehnya sangat buruk. Yuko menjawab, oke, ayo kita bertaruh. Yuko berkata, aku tahu kau ingin balas dendam kan? Tapi masalahnya, situasi di kota Nalan dan Sekte Chenyuan sedang sangat buruk. Jika kita bersikeras untuk bertempur, kita pasti akan kehilangan lebih banyak lagi keluarga, teman, dan sesama murid kita. Jadi sebaiknya kita bertaruh aja. Baiklah kalau gitu, mari kita mulai. Xianzhen, hati-hati. Liuko menahan serangan Sueching dengan pedangnya. Sueching berkata, betapa hebatnya pedang yang ada di tanganmu itu. Dalam hati Liuko, kekuatan Martial King sangat kuat. Xianzhen berkata, maaf, aku belum siap tadi. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, ayo. Mereka berdua menggunakan lagi skill sword combination. Dan Sueching menggunakan skill Blood Demon Outer Technique dan Blood Masma. Serangan yang dihasilkan Sueching sangatlah kuat. Para prajurit dari Sekte Shueyi berkata, Patriark lama sangat luar biasa. Ayo tuan. Suecheng berkata, tampaknya ayah telah berhasil menembus ranah Martial King dan tidak ada orang lain yang bisa mengalahkannya di seluruh wilayah bagian utara kekaisaran. Yechong berkata, Liuko pasti akan mati hari ini. Simen berkata, astaga, saudari Yun mungkin gak bisa bertahan. Yifang bertanya, kenapa? Simen menjelaskan, dari pengamatanku, teknik mereka adalah menekan Yuanqi mereka dan meledak dengan kekuatan besar untuk waktu yang singkat. Tetapi mereka tidak dapat menahannya terlalu lama. Dan saudari Yun mengikuti kami sepanjang jalan, siang dan malam. Dia membunuh dan melindungi kami. Dia bahkan gak minum seteguk air pun. Mereka bertiga mulai beradu serangan. Tapi kekuatan Sueching lebih mendominasi. Enggak, ini gak mungkin. Gak ada celah sama sekali. Apa ini? Kekuatan seorang dari ranah Martial King? Sueching berkata, benar sekali. Martial Grandmaster dan orang yang baru saja menembus Martial Soul bisa bertarung denganku begitu lama. Itu sangatlah hebat. Tapi, apa kalian tahu kenapa seorang Martial King disebut Martial King? Itu karena bloodline kita bisa membentuk tubuh fisik. Aku akan menunjukkannya kepada kalian. Kekuatan dari seorang Martial King sebenarnya. Liuko berkata, jangan takut. Aku merasa kita telah menyentuh poin penting untuk mendapatkan sepasang sayap. Lafalkanlah mantranya. Jika kita dapat memahami tingkat kedua dari teknik ini, mungkin ada harapan untuk menang. Mereka berdua berpegangan tangan. Aku merasakan belas kasihmu. Aku harus memintamu untuk mengkekalkan cinta ini. Sueching berkata, pada saat seperti ini, kalian masih gak tahu malu. Dan kalian gak menganggapku serius. Sekarang, aku akan melakukan perbuatan baik dengan membuat kalian dua lovebirds mati bersama. Sueching menyerang mereka, tetapi serangan itu berhasil ditahan. Ini gak mungkin. Mereka berdua berhasil memunculkan sayap. Dalam hati Liuko, di mana ini? Aku di mana? Apa kita berhasil memahami tingkat
tingkat kedua. Oh iya, di mana Yun Xianchen? Ryuko menoleh ke belakang dan melihat Yun Xianchen. Gadis ini memiliki tubuh yang bagus. Yuko, kau menjijikan. Dalam hati Ryuko, enggak. Kok dia bisa tahu apa yang di pikiranku? Setelah menerima tingkat kedua, akankah kedua belah pihak berbagi pikiran yang sama? Ini sangat menyenangkan. Di Snake Spring sebelumnya, kulit Yun Xianchen sangat halus. Aku sangat ingin menyentuhnya. Astaga, kenapa aku nggak bisa mengendalikan otakku? Dalam hati Xianchen, dia telah melihatnya. Jika aku nggak bisa menikah di masa depan, apa dia akan bertanggung jawab? BTW, udahlah, fokus aja sama musuh. Suechin berkata, metode apapun yang kamu miliki, nggak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkan Blood Pythonku. Ryuko dan Xianchen saling bergantian untuk menyerang Suechin. Xianchen mengaktifkan Bloodline-nya dan berkata, Yuko, yang kamu katakan itu benar. Bloodline-ku adalah Divine Vermilion Bird. Xianchen, kapan aku menipumu? Dan sepertinya kita bisa menggunakan tingkatan kedua ini tanpa masalah. Serang! Suechin terus menyerang mereka, tapi mereka berdua selalu berhasil menghindar. Mustahil, kenapa kalian bisa menghindar? Bahkan bisa membunuh Bloodline-ku. Mereka berdua memotong-motong Bloodline milik Suechin. Yuko menanggapi, kematian Bloodline-mu akan berdampak pada tubuhmu sendiri. Benar kan? Sialan, jangan meremehkanku bocah. Kalian berdua memaksaku untuk melakukan ini. Terimalah takdir kalian. Aku ini adalah Martial King. Suechin menggunakan Blood Demon Outer Technique dan Blood Wave of the Sea. Astaga, ini buruk. Yuko, kita harus melawannya. Nalam berteriak, bentuk formasi, lindungi seluruh penduduk kota dari gelombang ledakan. Semuanya, bertahanlah. Yuko berkata, cepat, taruh semua yuancimu pada titik di mana pedangmu bertemu. Mereka berdua mencoba menahan serangan itu. Ryuko, kau harus selamat. Mereka berdua berhasil menahan serangan itu. Dan bahkan mereka mengalahkan Suechin. Mereka tidak percaya. Astaga, gak mungkin. Ayah, kakek. Ryuko berkata, sekarang pemenangnya telah ditentukan. Mundurlah sekarang, Master Suechin. Bajingan kau. Beraninya kau membunuh ayahku. Yuko membalas, dalam hal pertarungan, hidup dan mati ada di tangan dewa. Kalau aku yang kalah, nasibnya bisa aja sama. Jika kau tidak yakin, kami berdua masih bisa melepaskan teknik yang seperti sebelumnya sekali lagi. Master Suechin mengangkat pedang ayahnya sambil menangis dan berkata, Sekte Sueyi, kita mundur. Orang-orang dari Sekte Sueyi pun mundur. Akhirnya udah selesai. Mereka berdua pun langsung pingsan. Yuko pun dipindahkan ke ranjang. Dalam hati Nalan, apa sebenarnya teknik kultivasi ganda itu? Dan apa kamu berpikir bahwa Yun Xianchen lebih baik daripada aku? Ya, harapan terbesarku sekarang adalah melihatmu bangun. Yuko pun akhirnya terbangun. Ryuko bertanya, apa kita berhasil? Iya, kita menang. Xianchen berkata, Yuko, akhirnya kamu bangun. Kamu udah koma selama seminggu. Lalu Chunsue langsung melompat ke Ryuko. Tuan muda, aku hampir berpikir bahwa kamu gak akan bangun lagi. Aduh, luka aku sakit. Aduh. Nalam berkata, Yuko, apa kau ingin melihat keluar? Semua orang mencemaskanmu. Chunsue masih menangis. Aku akan membantumu, tuan muda. Ryuko pun berjalan keluar. Dalam hati Ryuko, dinding dan fasilitas yang udah dibangun rusak parah. Lalu semua orang menghampiri Ryuko. Tuan Letnan, kau adalah pahlawan besar kami. Pahlawan, akhirnya kamu bangun. Aku melihat semuanya. Tuan Letnan, itu sangat luar biasa. Dalam hati Nalan, tanpa Yuko, aku takut seluruh kota Nalan akan hancur. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi yang memanggilnya Capman. Dia sekarang adalah penyelamat kota Nalan. Ryuko berkata ke King Dragon Turtle. Katanya, demi membantu kita untuk membangun kota, gimana kalau tambah satu kotak lagi satu hari? Enggak, satu kotak doang aku nggak mau. Oke, gimana kalau 3 kotak? Sepakat. 3 kotak ikan kering setiap hari. Ryuko berkata, Tuan Yui, bawa King Dragon Turtle untuk membantu kita membangun kota Nalan. Siap, Tuan. Uangku tinggal dikit kali ini. Xianchen menepuk pundak Ryuko dan berkata, Ryuko, aku telah menjual semua senjata dan harta sebelumnya untukmu. Coba tebak berapa totalnya? Udah, ngomong aja berapa totalnya. Totalnya adalah 5 juta perak dan 100.000 spirit stone tingkat rendah. Bagus sekali. Tampaknya kita tidak akan kekurangan tenaga atau uang untuk pembangunan kota ini. Nalam berkata, Yuko, kota Nalan udah nggak ada lagi. Kota ini akan menjadi kota yang baru. Gimana kalau kita mengganti nama kota ini? Gimana dengan kota Sirius? Nama yang bagus, saudaraku. Saudaraku, Sekte Chen Yuan udah nggak ada lagi. Dan aku dengan suara bulat memutuskan dengan rekan-rekan murid, kita akan bergabung dengan kota Sirius. Yuko membalas, dengan bantuan Sekte Chen Yuan, kota Sirius kita pasti akan bersinar. Shime menambahkan, kita juga bisa menggabungkan antara sekte dan kota menjadi satu, seperti Sekte Sueyi. Dalam hati Ryuko, dengan masih ada Sekte Sueyi, kita masih harus waspada. Dan jika kita menggunakan metode biasa untuk meninggalkan kota Sirius, itu akan memakan waktu selama 5 tahun. Jadi sepertinya kita harus mengubah metode kita. Aku ingin tahu apa surat yang dikirim ke kota Sueyi sudah tiba. Ini konyol. Ryuko ini berani mengambil keuntungan dari
kita. Aku nggak percaya. Dia mengirim surat untuk meminta uang untuk perbaikan kota. Anak ini mencoba membuatku kesal. Ye Chong berkata, ayah mertua, kita nggak boleh menyetujui permintaan kurang aja seperti ini darinya. Masalahnya, kita nggak bisa menolak permintaan ini. Dan di sisi lain, kau harus mengambil tanggung jawab besar atas ini. Ayah mertua, aku juga nggak mengharapkannya. Aku nggak menyangka kalau Liuko memiliki hubungan dengan King Dragon Turtle dan akan mengetahui teknik aneh itu. Master Suechen merespon dengan marah. Tanpa informasi apapun, kenapa kau bersikeras memujukku untuk menyerang kota Nalan dan sekte Chen Yuan? Apa kau nggak tahu kekuatan kota Nalan yang sebenarnya? Aku nggak tahu. Aku curiga ada mata-mata di kota Suecheng. Ye Chong, coba kau pergi dan periksalah. Dan mulai sekarang, sekte Sui bukan lagi urusanmu. Aku akan mengatur orang lain untuk mengambil alih. Jalani aja hidup yang baik dengan ini. Baik, aku mengerti. Dalam hati Ye Chong, tampaknya Master Suechen telah kehilangan kepercayaannya padaku. Dan kalau aku diri, pasti akan bertambah buruk. Tapi apa Master Suechen orang bijak? Dia akan tetap menikahi putrinya denganku, walaupun aku orang gak berguna baginya. Nona Yun, aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu ingin mengikuti si sampah Liuko itu? Dia gak ada apa-apanya dibanding denganku. Ye Chong berkata, aku udah menganggapmu sebagai ayah mertuaku tercinta, tapi kau membuatku melakukan ini. Hah? Apa maksudmu? Aku tahu kau gak akan lagi percaya padaku. Dan apa kamu pikir kamu akhir-akhir ini sakit hanya karena kamu marah? 3 hari yang lalu, untuk jaga-jaga, aku mulai menambahkan bubuk Yuanchi ke obatmu. Sekarang, kau hanya orang biasa yang gak bisa menggunakan Yuanchi. Ye Chong, tenanglah. Aku udah menemukan asal-usulmu. Leontin Giok yang kau bawa itu milik keluarga Ye, salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota. Keluarga Ye mencarimu. Kalau kamu membawa Leontin Giok dan pergi untuk mengidentifikasi dirimu, kau pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Hah? Apa itu benar? Iya benar. Terus, kenapa kau gak memberitahuku sebelumnya? Apa itu karena kamu takut aku gak akan lagi berguna untukmu setelah aku pergi dari keluargamu? Ini aku adalah seorang pria yang selalu tahu bagaimana cara balas budi. Jadi, aku akan membuat mayatmu tetap utuh. Ye Chong menggunakan bantal untuk menahan Master Suechen. Dalam hati Ye Chong, meskipun Blood Demon Outer teknik ini jahat, tapi teknik ini dapat menyerap kultivasi orang lain secara langsung untuk meningkatkan kekuatanmu. Aku merasa bahwa aku telah mencapai ranah martial soul-nya dia. Lalu Ye Chong membuat sebuah ledakan dan menunjukkan sebuah pedang di kakinya. Dia berteriak, tidak, tolong, aku butuh bantuan. Suen ini langsung bergegas menghampiri Ye Chong. Kakak Ye, apa yang terjadi padamu? Ayah, jangan menakutiku ayah. Ye Chong berkata, ini semua ulahnya Liuko. Liuko telah menerobos masuk dengan seorang asasin. Pada saat aku di sini, dia udah membunuh ayah mertuaku. Lalu dia menyerangku. Nini, yakinlah, aku akan membalasnya. Tapi kematian ayah mertua gak boleh disebarkan. Aku takut itu akan membawa kita ke bencana. Kakak Ye, dalam hati Ye Chong, ini aneh. Aku merasakan dorongan untuk menggigit lehernya dan meminum darahnya. Kita sekarang berpindah ke kediaman keluarga Ye di ibu kota Yun. Kakak, berita telah datang di wilayah utara. Keponakan Yun Shanchen sebenarnya adalah garis keturunan burung vermilion. Sepertinya semuanya salah paham. Seseorang berkata, putriku sebenarnya bukan sampah keluarga Yun. Orang ini adalah kepala keluarga Yun, Yun He. Seseorang membalas, pria yang mengirimkan surat ini tidak lain adalah putra dari keluarga Ye yang hilang. Umurnya masih di bawah 20 tahun, tapi dia udah berada di ranah martial soul. Orang ini adalah tetua kedua keluarga Yun, Yun Lao-er. Seorang membalas, benarkah? Apakah pesan ini sampai ke keluarga Ye? Seseorang menjawab, udah disampaikan. Kami juga memberitahu keluarga Ye kalau dia adalah keturunan langsung dan ayahnya telah diburu. Karena itulah dia melarikan diri ke wilayah utara. Yun He berkata, bersiaplah kalian. Aku akan pergi ke wilayah sendiri. Dan ingat, untuk memberitahu keluarga Ye tentang masalah ini. Dimengerti? Sepertinya udah tiba saatnya untuk merombak kembali 5 keluarga besar di ibu kota. Berpindah ke Shanchen. Di punggung Shanchen ada sayap yang sangat besar. Dalam hati Shanchen, bloodline burung vermilion sangat kuat. Aku merasa bahwa kecepatan menyerap aura sekarang 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tiba-tiba Nalan datang dan berkata, indah sekali. Nona Meng, kamu belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Shanchen bertanya, sekarang Yuko kan udah pulih. Kenapa kamu nggak berada di sisinya? Nala menjawab, aku nggak memenuhi syarat untuk berada di sisinya. Jika kamu nggak tahu, aku udah memberikannya surat perceraian sebelum Sekte Sui menyerang kota ini. Hanya saja, aku nggak berharap dia datang untuk menolongku pada menit terakhir. Shanchen berkata, sebenarnya selama ini Liuko sangat dekat denganmu karena kamu istrinya. Nala merespon, benar sekali. Semakin baik dia padaku, aku semakin merasa bersalah. Sebenarnya ayah Yuko, Jenderal Sekte Fudu, Li Kuangyi, mati karena dibunuh ayahku. Shanchen merespon, tapi kan mereka dari generasi sebelumnya. Apa bedanya bagimu? Apa kau pikir Yuko akan membenciku ketika dia tahu? Shanchen menjawab, enggak, kelihatannya dia brengsek. Tetapi dia adalah pria yang sama sekali nggak dendam dengan hal itu. Nalam berkata, ya, kurasa begitu. Ketika kau mengatakan itu,
itu, aku merasa lebih baik. Nona Meng, kamu udah memberikan Yuko surat cerai. Apa itu berarti kalian bukan lagi suami istri? Xianchen, apa maksudmu? Nona Meng, itu semua agar kita bisa menyelesaikannya dengan adil. Oke Xianchen, aku terima tantanganmu itu. Kita berpindah ke Liuko. Dalam hatinya, aku masih nggak bisa menerobos. Padahal, aku udah sangat dekat dengan Martial Soul. Aku dengar kalau si Menlang juga telah membuat terobosan kerana Martial Soul dengan menggunakan Spirit Stone. Apa aku telah ditinggal? Saat berjalan, Liuko melihat Nalan bersama Xianchen. Sejak kapan mereka menjadi begitu akur? Lupakan aja. Aku lebih suka enggak menebak apa yang ada di pikiran mereka. Mereka mungkin akan bekerja sama dan memukulku seperti karung pasir. Yunfang tiba-tiba muncul dan berkata, "Saudaraku, aku mendapat kabar bahwa kota Suicheng telah kosong." Hah? Apa katamu? Yunfang menjelaskan. 7 hari yang lalu, Ye Chong memimpin sekte Suiyi dan memindahkan properti yang tersisa dari kota Suicheng dengan menggunakan 300 kereta kuda. Dan anehnya, Suicheng dikabarkan telah mati. Liuko bertanya, ada yang aneh. Ranah Master Suicheng adalah puncak Martial Soul. Kenapa dia bisa mati dengan mudah? Oh iya, apa kamu tahu arah yang dituju Ye Chong? Tampaknya dia menuju ke ibu kota. Dalam hati Liuko, ibu kota? Ini buruk. Apa itu berarti Ye Chong telah menemukan petunjuk tentang asal-usul keluarganya? Lalu kita berpindah ke malam hari. Yunhei dan yang lainnya menghampiri kota Nalan. Yunhei berkata, aku pernah mendengar bahwa kota Nalan adalah tempat yang kumuh. Tampaknya rumor itu benar. Dan putriku tinggal di tempat seperti ini. Seseorang bawahan berkata, Patriark, aku baru aja pergi ke sekte Chen Yuan. Dan tempat itu sudah menjadi puing-puing. Yun Laor berkata, sepertinya surat itu benar. Aku dengar bahwa tempat ini masih berada di bawah kekuasaan putri bungsu pangeran ketiga, Nalan Meng. Yun He berkata, seorang anak haram gak layak untuk jadi penguasa kota. Lalu ada prajurit keluar dan berkata, siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin di kota Sirius? Apa kamu lelah hidup? Hei bocah, apakah tahu siapa aku? Tuan kota telah memerintahkan gak peduli siapa itu. Kau harus melapor di gerbang kota sebelum diizinkan masuk. Banyak bacot, matilah kau. Prajurit itu pun mati seketika. Lalu satu serigala penjaga mengaung untuk memberi kode. Tapi dalam sekejap, serigala itu harus dipotong kepalanya. Kota ini adalah tempat yang menjijikan. Dalam mati Liuko, apa yang sedang terjadi sih? Sekarang tuh udah larut malam. Bentar, tunggu dulu. Lolongan dari Feng Wolf itu memberikan sinyal. Sepertinya ada masalah. Jika Ye Chong telah menghubungi keluarga Ye setelah mengetahui tentang kelahirannya, keluarga Ye pasti akan memberitahu keluarga Yun tentang bloodline Yun Xianchen. Kerusuhan malam ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Yun. Liuko menggunakan serigala untuk melihat keluar. Saat di luar, terlihat di situ banyak prajurit berkumpul. Liuko maju dan bertanya, siapa kalian? Yunhei menjawab, lagi pula, siapa kau? Apa kau pantas menanyakan nama aku? Xianchen datang dan berkata, ayah, kenapa kau ada di sini? Hah? Ayah? Yunhei berkata, putriku, aku nggak percaya kau telah mencapai ranah Martial Soul. Kenapa kau nggak kembali ke rumahmu? Sebelumnya aku katakan, setelah kau mencapai ranah Martial Soul, kontrak pernikahan dengan sekte kecil ini dapat dibatalkan. Xianchen membalas, jika hanya itu, dengan mengirim merpati surat udah cukup kan? Kenapa ayah harus datang sendiri? Keponakanku, pikirkan saat sekte Wu Tianshan pertama kali muncul. Keluarga Yun, keluarga Ye, keluarga Hua, keluarga Qi, semuanya adalah pendiri. Pada saat itu, leluhur keluarga Yun mempunyai bloodline Vermilion Bird. Kita akan pergi dari sini. Keponakan, tempat yang buruk seperti ini tidak baik untukmu. Tentu saja, untuk orang yang menjagamu, aku akan memberi mereka 10.000 Spirit Stone tingkat rendah. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!